Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Bertemu lagi bersama Pak Willy. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini adalah awal kita mempelajari tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu buat kalian karena sudah berhasil sampai sejauh ini. Akhirnya kalian naik di kelas 5 dan bertemu dengan Pak Willy lagi ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Bisa kalian ikuti dengan menyimak buku yang sudah kalian ambil kemarin. Ada buku penilaian harian kalian ya, buku LKS-nya. Coba dibuka halaman 2 ya, halaman 2. Bisa kalian simak. Di situ terdapat gambar orang yang sedang melakukan aktivitas di kebun binatang ya. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar di atas? Mengunjungi kebun binatang merupakan salah satu kegiatan yang mengasihkan. Kita dapat mengenal aneka satwa yang biasanya hanya dilihat di layar kaca ataupun buku. Di kebun binatang kita dapat mengamati aktivitas hewan. Kita dapat melihat dan membuktikan bahwa tidak semua hewan memiliki cara bergerak yang sama. Rusa bergerak dengan berjalan, berlari hingga melompat. Cara bergerak yang berbeda dilakukan oleh ular, burung, dan ikan. Bagaimana hewan-hewan tersebut dapat melakukan beragam gerakan? Hewan-hewan dapat bergerak karena mempunyai alat gerak. Setiap hewan mempunyai alat gerak yang unik untuk melakukan gerakannya. Apakah alat gerak hewan dan manusia sama? Mari kita mempelajarinya secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan halaman 3. Pembelajaran 1. Tiap hari makhluk hidup melakukan gerak. Alat gerak tiap makhluk hidup berbeda-beda tergantung lingkungan yang ditempatinya. Untuk menambah informasimu tentang alat gerak makhluk hidup, bacalah materi berikut ini. Kita akan belajar yang pertama adalah A. Pokok pikiran dan kalimat penjelas. Tiap paragraf dalam teks memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran disebut juga ide pokok atau gagasan pokok. Pokok pikiran merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Pokok pikiran dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan akhir paragraf, atau menyebar ke seluruh paragraf. Pokok pikiran dapat dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Pokok pikiran diperjelas oleh gagasan penjelas. Gagasan penjelas termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Jadi, dalam sebuah paragraf terdapat pokok pikiran yang juga disebut dengan kalimat utama dan diperjelas oleh gagasan penjelas yang termuat dalam kalimat penjelas. Maksudnya bagaimana? Tetap ikuti pembelajaran berikut. Mari beraktivitas 1, halaman 3, masih di halaman 3. Perhatikan bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Contoh gerak tampak pada hewan sapi yang memiliki kaki untuk berjalan di darat. Burung terbang di udara dengan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip. Sapi, burung, dan ikan bergerak sesuai dengan lingkungan yang ditinggalinya. Hewan dapat bergerak karena ada organ-organ gerak pada tubuhnya. Begitu pula dengan manusia. Organ-organ gerak dalam tubuh manusia maupun hewan bergerak secara bersama-sama. Kerjasama antara organ-organ gerak dalam tubuh disebut sistem gerak.
Sistem gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Sistem gerak membantu manusia dan hewan melakukan berbagai aktivitas. Sistem gerak tersebut meliputi tulang atau rangka, otot, dan sendi. Saya ulangi lagi, sistem gerak meliputi tulang, otot, dan sendi. Tulang termasuk alat gerak pasif. Tulang atau rangka sebagai penyangga tubuh, baik manusia ataupun hewan. Tulang membuat manusia dan hewan memiliki bentuk tubuh yang jelas. Ingat, tulang membuat manusia dan hewan memiliki bentuk tubuh yang jelas. Jika manusia dan hewan tidak mempunyai tulang, maka bisa dibayangkan sendiri seperti apa bentuknya. Pasti tidak ada. Tulang bergerak dibantu oleh otot. Otot melapisi tulang dan membantunya untuk bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Sementara itu, sendi membuat pergerakan pada manusia dan hewan tidak kaku. Dengan adanya sendi, tulang dapat bergerak lebih mudah. Sendi merupakan bantalan yang menghubungkan dua tulang. Jadi antara dua tulang kalian itu pasti ada penghubungnya yang disebut dengan sendi. Nah, sistem gerak dari ketiganya itu harus berjalan semuanya. Tidak bisa satu yang bergerak, maka tidak akan bisa bergerak. Ada tulang, kalau tidak ada otot, maka ada tulang, tidak ada otot, tidak akan bisa bergerak. Karena yang menggerakkan adalah sendi. Ada sendi, ada tulang, yang digerakkan apanya? Tidak ada. Tidak akan berbentuk dan tidak akan bergerak. Nah, tuliskan kalimat utama tiap paragraf dalam bacaan tersebut. Kalimat utamanya apa saja dalam bacaan tersebut. Sebelum kalian kerjakan, hitunglah terlebih dahulu ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut. Ya, saya bantu satu. Ya. Ada berapa paragraf? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dalam bacaan ini ternyata ada 6 paragraf. Saya bantu satu lagi. Kalimat utamanya berada di mana? Ya. Dalam paragraf 1, kalimat utamanya itu berada di awal kalimat, yaitu gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Ya. Kalimat utama dari paragraf 1 adalah gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dan lingkungan. Saya bantu sekali lagi paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu kalimat utamanya adalah pada paragraf kedua yaitu hewan pada awal kalimat, yaitu hewan dapat bergerak karena ada organ-organ gerak pada tubuhnya. Ya, ini ya. Ini ya, kalimat utamanya berada di awal juga. Ya. Hewan dapat bergerak karena ada organ-organ gerak pada tubuhnya. Nah, carilah yang lainnya, yaitu paragraf 3, 4, 5, dan 6. Paragraf 3, 4, 5, dan 6. Silahkan cari kalimat utamanya berada di mana. Kita lanjutkan, yaitu gerak manusia dan hewan. Ingatkah kamu ciri-ciri makhluk hidup seperti yang sudah kalian terima materi pada kelas sebelumnya, mungkin di kelas 3. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Tidak hanya bergerak saja ya, di situ ada yang bernafas. Yang namanya makhluk hidup itu pasti bernafas, membutuhkan makan, membutuhkan minum, berpindah tempat, peka terhadap rangsangan. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Semua makhluk hidup di bumi dapat bergerak. Semua makhluk hidup di bumi dapat bergerak. Secara umum gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan.
Gerak aktif berarti terjadi perpindahan tempat dan kedudukan. Manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat sehingga gerakannya mudah kamu amati. Contohnya manusia berjalan, gerak aktif, bisa kita amati. Kelinci melompat, bisa kita amati juga, maka itu gerak aktif. Burung terbang, maka itu juga gerak aktif. Rusa berlari, nah, itu juga gerak aktif. Bisa kita amati. Sementara itu, gerak pasif tidak menyebabkan perpindahan tempat kedudukan. Gerak pasif dialami oleh tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan sangatlah lambat. Oleh karena itu, gerakan pada tumbuhan sulit untuk kamu amati. Contohnya, daun putri malu mengatup, bunga pukul 4 mekar, akar menghujam tanah, dan bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Dari contoh-contoh tumbuhan yang bergerak tadi, maka kita sulit untuk mengamatinya. Tapi bergerak, maka disebut dengan gerak pasif. Gerak, tapi kita sulit untuk mengamatinya. Ya, terjadi pada tumbuhan. Manusia dan hewan dapat bergerak aktif dan pasif. Sementara itu, tumbuhan hanya dapat melakukan gerak pasif. Secara umum, alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua macam. Secara umum, alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu tadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Dikatakan gerak pasif karena tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Tulang dapat bergerak butuh bantuan otot. Ya. Tulang dapat bergerak butuh bantuan otot yang melekat pada tulang. Tanpa adanya otot, tulang hanya diam dan tidak bergerak. Jadi kalian bergerak itu adalah bantuan dari otot yang menggerakkan tulang. Meskipun demikian, tulang mempunyai peran penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selain sebagai alat gerak, tulang juga berfungsi sebagai penopang berdirinya tubuh dan melindungi organ-organ vital tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ya. Jadi selain sebagai alat gerak tadi, tulang juga berperan besar sebagai penopang berdirinya tubuh. Nek ora nek tulang atau tidak ada tulang, maka tidak akan bisa berdiri tubuhnya. Melindungi bagian tubuh vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ya, otak dilindungi oleh rangka kepala, jantung dan paru-paru dilindungi oleh rangka dada. Ya. Kalau tidak ada tulang maka fatal sekali. Ya. Kita lanjutkan. Otak menjadi bagian terpenting dalam aktivitas tubuh, termasuk dalam sistem gerak. Hal ini karena otak berperan sebagai pusat koordinasi melalui sistem saraf. Rangsang dari luar yang dikirim melalui saraf akan diolah dan direspon oleh otak. Selanjutnya, respon tersebut dikirim melalui saraf-saraf menuju alat gerak tubuh. Alat gerak aktif dan pasif saling bekerja sama untuk bertindak sesuai perintah otak. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dan hewan dikoordinasikan oleh otak. Kamu telah mengetahui tentang gerak pada makhluk hidup. Untuk menguji pemahamanmu mengenai gerak pada makhluk hidup, silakan lakukan aktivitas berikut. Coba dibuka halaman 5, aktivitas 2. Di situ terdapat beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas baik manusia ataupun hewan. Seperti gambar contoh nomor 1 ya, contoh gambar nomor 1 yaitu ada abang tukang bakso yang sedang mendorong gerobak, ya kan? Nah, jenis gerakan yang terjadi pada gambar itu adalah mendorong gerobak. Ya, bagian tubuh yang dominan untuk melakukan gerakan adalah kaki dan
tangan. Ya, bagian tubuh yang dominan untuk melakukan gerakan pada gambar nomor 1 adalah kaki dan tangan. Nah, selanjutnya lanjutkan sendiri dalam nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada burung terbang, ada anak menendang bola, ada ikan berenang, ada orang berlari, dan ada katak melompat. Carilah jenis gerakannya seperti apa dan bagian tubuh mana yang dominan untuk melakukan gerakan tersebut. Tulis pada buku LKS kalian. Dan selanjutnya penilaian harian. Kerjakan nomor yang A, huruf A dan B saja, pilihan ganda dan isai saja. Ya, pilihan ganda dan isai saja. Pilihan ganda sebanyak 5, isai sebanyak 5. Dan bagaimana cara mengumpulkannya? Foto hasil kerja kalian, hasil pengerjaan kalian, dan kumpulkan di Google Classroom. Ya, difoto lalu lampirkan dalam mengumpulkannya di Google Classroom. Ya. Mungkin itu saja untuk materi pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya esok hari, yaitu di pembelajaran kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan pemerintah. Demikian saja dari Pak Willy. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.